Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku memberikan tutorial dari bikin pola, tapi dengan cara singkat. Nah, pola ini pola dasar yang aku bikinkan langsung ke pola gamisnya. Ini aku membuatkan gamis untuk mbakku. Nah, pola gamis ini, pola dasarnya bisa diperoleh di video saya yang lama. Nanti akan aku sematkan di bagian pojok kanan atas. Nanti bisa diklik ya teman-teman. Ini turun 3 cm, kemudian turun lubang lengannya itu setengah lebar bahu atas. Nah, ini sudah jadi pola yang bagian atasnya, tinggal penambahan dari pinggang ke bawah pola panjang roknya. Ini aku persingkat ya teman-teman, aku lebarin sekitar 10 cm dari seperempat lingkar panggul. Kemudian aku membuat pola lengan yang aku lipat jadi satu antara depan dan belakang. Kemudian nanti setelah jadi bisa dibuka dan tinggal ngurangi yang bagian kerung depan saja. Nah, seperti ini aku menggunakan penggaris dari Mbak Willy Indarti. Penggaris ini sangat lengkap, dari siku, dari lingkar lubang lengan depan dan belakang, terus kerung lengan depan dan belakang, kemudian lingkar leher, garis panggul, garis tepi, sisi badan yang samping, itu sudah ada semua di sini. Jadi satu penggaris untuk semuanya. Maaf untuk yang bagian pola lengannya ini nggak kerekam ya dengan jelas. Teman-teman bisa melihat di tutorial pola lengan saya di video yang lama, nanti saya sematkan diikat ya. Nah, seperti ini cara penggunaannya untuk penggaris multifungsi ini ya teman-teman. Nah, yang bagian sisi panjang lengannya itu yang bagian dalam aku juga pakai penggaris ini, karena ini lengannya aku kerut, jadi untuk lingkar lengannya agak aku lebarin. Nah, untuk kerung lengan itu aku juga pakai penggaris ini untuk bikin puncak lengannya dan kerung bagian dalam. Nah, seperti ini. Nah, itu yang bagian lengan yang depan juga sudah ada, tinggal garis saja. Sangat efektif, tidak harus memerlukan banyak-banyak penggaris, cukup satu penggaris saja. Sayangnya penggaris ini untuk bagian angka-angkanya itu warnanya putih. Jadi kalau misalnya kertasnya yang kita bikin pola itu putih, jadi agak burem. Kalau misalnya ini harusnya warnanya merah, jadi lebih jelas. Nah, sudah jadi untuk pola lengannya. Kita tinggal gunting langsung double, karena ini aku tekuk ya teman-teman, aku lipat yang bagian garis senternya itu, jadi nggak harus menggaris full, kita cuman menggaris yang separuhnya saja, karena untuk yang sisi samping dan ujung lengan itu kan sama, dan kita gunting yang bagian lengan belakang, kemudian
untuk yang bagian lengan depan sudah ada penggarisannya, itu kita tinggal buka kemudian kita gunting untuk lebih kerung yang bagian depan. Nah seperti ini, karena di kerung lengan itu, yang di pola lengan itu bagian depan dan belakang itu tidak sama, karena yang bagian depan itu lebih mengerung ke dalam, sedangkan yang bagian belakang agak keluar. Nah seperti ini jadinya. Nah ini kita tinggal meletakkan pola-pola yang sudah kita bikin, pola gamis yang bagian depan dan bagian belakang. Kita harus tahu letak untuk meletakkan pola itu, yang bukaannya di mana, yang bagian belakang atau bagian depan. Yang bagian depan tidak ada bukaan, maka akan diletakkan pada lipatan kain, sedangkan yang bagian belakang bisa diletakkan pada tepi-tepi kain. Dan perhatikan untuk bagian bawah atau motif bawah pada batik itu bisa diletakkan di bagian bawah, atau teman-teman bisa lihat motifnya ini seperti apa. Lah selesai memotong, ini aku sudah setrika kelepannya atau lapisan viselinnya ke kain untuk yang bagian kerah saja, karena yang aku kasih viselin atau kain kapas tipis itu yang bagian lapisan leher saja, dari leher depan dan belakang. Untuk menyetrika kain viselin ini, teman-teman jangan disetrika dengan cara diseret ya, atau digeser, cukup diletakkan setrikanya, ditempel-tempel saja dengan suhu yang pas, tidak kekecilan dan juga tidak kepanasan, karena kalau kepanasan kain viselinnya ini akan mengkerut dan tidak pas kalau nanti dipasang pada bajunya. Jadi tinggal teman-teman paskan saja untuk suhu setrikanya. Kemudian setelah itu kita gunting, lalu kita jahit antara bahu depan dan belakang. Setelah dijahit, kemudian ini aku menjahit badan yang depan, badan yang belakang. Ini aku jahit kupnat-kupnatnya dulu, kemudian untuk roknya itu aku jahit kupnatnya dulu. Ini karena kainnya itu satu lembar tidak cukup untuk gamis, karena lebarnya itu cuma 110, jadi sedangkan tinggi badannya mbakku ini itu lebih dari 110, jadi aku sambung bagian pinggangnya. Setelah dijahit yang bagian pinggang, kita jahit kupnatnya. Karena ini radarannya kurang jelas, aku pakai heat erasable pen. Ini bisa dihapus pakai air ataupun pakai suhu panas setrika. Jadi jangan khawatir, ini nggak bisa dihapus. Jadi ini bisa dihapus ya teman-teman, sangat mudah dan sangat membantu pekerjaan kita. Ini aku tandai semua karena karbonnya itu aku pakai karbon yang warna hijau, jadi kurang jelas. Nah kemudian setelah kita jahit semua, kita jahit bagian resleting, kita tandain yang bagian atas resletingnya untuk dijahit ke bagian badan belakang. Nah ini proses penjahitan resleting Jepang ke gamis yang bagian belakang atau tengah belakang.
Untuk menjahit resleting ini tutorial lengkapnya lebih jelasnya ada di video saya yang lama, nanti akan saya sematkan di e-card ya teman-teman. Kita jahit bagian yang sisi sebelah kiri dulu, kemudian sisi yang sebelah kanan. Untuk menjahit resleting kita pakai sepatu mesin jahit khusus yang untuk menjahit resleting yang bagian daun resleting samping kiri dan kanan. Nah seperti ini teman-teman harus perhatikan, jangan sampai jahitan itu naik satu langkah pun ke resleting, karena ini akan menghambat jalannya resleting saat kita menutup resletingnya. Jangan lupa untuk dimatikan setiap simpul jahitan akhir. Nah ini menjahit yang bagian finishingnya resleting ujung dalam. Nah seperti ini, kemudian kita jahit dari bagian bawah ujung rok atau ujung gamis sampai ke finishingnya resleting yang bagian bawah. Pakai sepatu pincang satu ya teman-teman untuk menjahit seperti itu, karena biar tidak ketandok untuk ke resletingnya. Nah ini aku menjahit label bajuku ya teman-teman. Aku jahit seperti biasa saja, nggak perlu teknik yang khusus. Tidak apa-apa, ini padahal bajunya kakakku sendiri, tapi aku kasih label aku karena yang bikin aku. Nah ini setelah itu kita gabung antara yang bagian gamis depan dan belakang, sisi depan dan belakang kita gabung semua dari samping, depan dan belakang, kemudian bahu depan dan belakang, kiri kanan. Jangan lupa dimatikan simpul-simpul akhir dan awalnya. Nah ini yang bagian sisi bagian kanan, karena tadi aku mulai dari sisi yang bagian kiri. Nah setelah selesai kita selesaikan yang bagian-bagian sisi-sisi badannya ya teman-teman. Kemudian kita akan menjahit lapisan leher ke leher gamisnya. Nah untuk yang bagian belakang pada resleting itu, cara menjahit lapisannya itu ada di video saya yang lama, nanti teman-teman bisa lihat di e-card ya. Nah seperti ini, jangan sampai keliru antara yang bagian kiri dan kanan. Nah seperti ini cara jahitnya. Jahit dulu biar nanti jahitannya rapi.
Kita jahit yang bagian sisi kiri, kemudian kita jahit sisi kanan. Ini teman-teman pakai resleting pincang ya teman-teman, atau resleting satu kaki. Kalau di mesin portable itu bisa di kirikan dan di kanankan, jadi cukup satu kakinya sepatu. Nah, setelah selesai kita jarumin yang seperti ini dari belakang sampai ke depan dan ke belakang lagi. Hati-hati dipaskan semuanya. Nah, seperti ini. Untuk teknik memasang jarum pentulnya, teman-teman bisa malang ya, tidak harus mujur kayak seperti saya ini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian setelah selesai, kita rapikan sisa kampuhnya, kemudian kita cekris seperti ini biar nanti bisa membentuk lingkarnya itu sesuai dengan lingkar lehernya. Nah, kemudian kita tindas, arahkan kampuh jahitan itu ke arah lapisannya leher ya teman-teman, biar nanti kelihatannya itu halus dari depan jahitannya. Dijahit sekitar 1 langkah dari jahitan kampuh, 1-2 langkah, atau sekitar 2 mili dari jahitan kampuh. Nah, seperti ini. Perhatikan untuk kain kampuhnya itu, yang bagian dalam itu harus selalu menghadap ke lapisan kerah atau lapisan vislin. Nah, setelah selesai, kita bisa balik ujung-ujungnya resletingnya yang belakang itu, dibalik dengan rapi. Nah, seperti ini. Kiri dan kanannya. Nah, hasilnya akan rapi seperti ini teman-teman ya. Terus kita jahit yang bagian ujung gamisnya, kita jahit lipat 2 kali, lalu jadinya akan seperti ini. Kemudian ini adalah langkah untuk memasukkan karet pada ujung lengannya, karena karetnya saya nggak punya yang kecil. Ini karet 3 cm aku potong jadi 2, kemudian aku pasang di lengannya. Ini karetnya panjangnya itu sekitar 22 cm, karena lingkar tangannya itu sekitar kita butuhnya 20, jadi harus disisakan untuk kampuh. Kita jahit dulu itu lingkar lengannya, lingkar tangannya kita jahit dulu, sesuaikan dengan lebar karetnya. Kemudian kita tarik pakai loop turner. Nah, seperti ini. Perhatikan jangan ditarik terlalu keras. Jadi sisakan 1 cm, letakkan di batas. Nah, seperti ini, ini disisakan di batas sisi sampingnya lingkar tangan. Lalu kita jahit dulu biar nanti tidak bergeser posisinya. Kita jahit seperti ini.
Kemudian untuk sisi yang satunya juga sama, kita tarik full, nah seperti ini. Kemudian dipaskan pada tanda raderan yang bagian sampingnya, lalu kita jahit biar posisinya tidak bergeser. Nah, setelah dijahit, kita satukan antara kampuh kiri dan kanan, kampuh sisi kiri kanan di lengannya, kita jahit. Nah, seperti ini. Kalau saya biasanya bikinkan kampuh itu aku sisakan 2 cm, 1 sampai 2 cm, karena nanti kalau misalnya yang punya baju ini orangnya gemuk, itu bisa diperlebar. Kalau misalnya orangnya kurus sih nggak apa-apa pakai 1 cm, tapi kalau misalnya orangnya mudah gemuk itu pakai sisa kampuh 2 cm. Tujuannya itu kalau bisa diperbesar, cuman harus diobrasnya itu sendiri-sendiri. Kalau diobras satu, maksudnya diobras double jadi satu, itu biasanya kurang bagus. Nah, bentuknya lengannya itu seperti ini jadinya ya teman-teman. Ada karetnya biar nanti mempermudah kalau misalnya pelanggan itu atau pemakai baju ini itu untuk wudhu atau misalnya cuci-cuci, itu bisa ditinggikan atau ditarik ke atas. Kemudian kita pasang kerung lengan pada lengan ke gerung lengan pada bajunya. Perhatikan untuk sisi depan dan belakang harus disatukan, jangan sampai keliru, karena bentuk kerung lengannya itu antara depan dan belakang itu tidak sama antara di pola lengan dan di pola bajunya. Nah, seperti ini. Untuk memasang lengan pada kerung lengan, teman-teman bisa lihat di video saya yang lama, diikat yang bagian atas. Teman-teman bisa cek nanti ya. Nah, ini kita selesaiin semua dan pasang lengan kiri dan kanan, semuanya dipasang dengan benar. Kemudian dirapikan sisa-sisa kampuhnya. Setelah rapi, kita bisa obras di gandeng, atau bisa teman-teman sendiri-sendiri, tapi biasanya lebih rapinya itu obrasnya itu digandeng kalau saya. Nah, seperti ini. Untuk pola gamis ini, teman-teman nanti kalau misalnya berminat bisa komen dan saya akan membikinkan tutorialnya. Kalau teman-teman mau, bisa komen mau tutorialnya ya di kolom komentar. Nanti aku akan memberikan tutorial sesuai dengan ukuran kakak saya. Nah, untuk memasang pola plus minus, karena ini badannya plus minus, kita majukan kampuh yang bagian lengan itu ke bagian depan 1 cm seperti ini ya teman-teman. Ini adalah pola plus minus. Kelebihannya pola plus minus itu kalau dipakai itu lebih nyaman ke badan konsumen. Nah,
ini adalah finishing bagian lapisan kerah yang tadi, yang kita jahit tadi. Aku pakai som ya, nggak aku jahit, karena kalau dijahit itu kelihatannya kasar ya teman-teman. Aku som saja seperti ini. Nah, aku som saja. Nah, ini sudah jadi, sudah dipakai sama mbakku, sudah disetrika rapi, dan ininya juga tidak ngelendung resletingnya. Kemudian bagian kerahnya itu bisa plug, bagus.